Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning, Miss. How are you today? Fine. You, Miss? How about you, Miss? I'm good. Alhamdulillah ya. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Thank you for us. Itu tisu siapa yang bilang itu? Bersihkan dulu, Sartia. Sawitri tadi, Miss. Azhar tolong sampahin aja, bersihkan Azhar. Oke, Miss. Uswa sama Sawitri kenapa? Gak dipakai ini jalanannya. Tadi panas, Miss. Silakan cepat duduk. Oke, bisa kita mulai? Miss. Before we start our lesson today, I will check the header first. Juanda tolong tutup pintunya. Please respond with I'm here or present, okay? Okay. Cici Apriani, Present, Miss. Dewi Nur Fatimah, Present, Miss. Indri Nur Samawati, Sick, Miss. okay. I'm Juanda Rizky, Present, Miss. I'm Saiful Azhar, Present, Miss. Neni Afrianti, Here, Miss. Nurul Sukmawati, Present, Miss. Sawitri, Present, Miss. Sadia, Present, Miss. Uswatun Hasanah. Present, Miss. Oke, kita kekurangan satu orang ya, sakit ya? Ya. Yang tadi ya. Sakit apa? Miss. Kalian harus jaga kesehatan ya. Ya, Sekarang Miss. musim hujan. Ya. Oke, let's start our lesson today by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Now, I want to ask you, have you ever an unforgettable experience in your life? Have you ever? Pernah? Pernah, Miss. Pernah. Seru nggak? Atau sedih mungkin? Ada semuanya, Miss. Okay. Nah, so right now we will discuss about personal recontext. Do you know about personal recontext? No. Okay. Personal context is a text tells about experience or events that something happens in the past. Jadi apa? Personal context itu adalah teks yang sudah terjadi di masa lalu. Fungsinya buat apa? Ada yang tahu fungsinya buat apa? Nah, simpelnya, sederhananya, the function of personal context ini berfungsi untuk menceritakan kembali, retelling the event in order. Jadi, menceritakan kembali suatu peristiwa atau sebuah peristiwa itu secara berurutan. Itu bedanya recount text dengan teks yang mungkin biasa kamu tulis di diary kamu ini. Sekarang sudah tahu apa itu recount text? Personal recount text? Oke, kita lanjut ya. Nah, personal context ini are formed by three elements, which are also called generic structure. Ada yang tahu apa aja generic structure-nya? Gak ada yang tahu? Ada, berarti gak ada baca materi malam tadi ya? Malam gak ada belajar di rumah ya? Ya udah. Tiduran, Miss. Hujan, Miss. Mati Tahu. lampu, Miss. Oh, jadi nggak baca? Ya, lampu. Pertama, di dalam tiga elemen ini yang pertama ada orientation. Orientation ini apa? Orientation ini kita berbicara tentang siapa, di mana,
dan kapan. Terus yang kedua ada events. Events ini tell about the event in chronological order. Jadi kita mendeskripsikan, tells or describe events on chronological. Kalau tidak berurutan, apakah itu personal context? Bukan. Good as well. Dan yang terakhir ada reorientation. Reorientation ini comment, statement, dan feeling. Komentar dari siapa, pernyataan dari siapa, itu ataupun perasaan dari siapa, itu dari penulisnya. Sudah, berarti udah dapat ya. Orientation itu apa? Menjelaskan siapa, dan kapan. Eventsnya? Menceritakan kronologikal dari cerita. Iya, menceritakan kembali dalam peristiwanya secara berurutan. Kemudian ada reorientation, komentar atau statement ataupun feeling. Nah, ini reorientation ini opsional. Jadi bisa kita pakai, bisa juga tidak. Oke, bisa dimengerti? Oke, lanjut ya. Nah, personal context also has some language features. Yang pertama itu using simple past tense. Yang kedua ada time connectornya. Nah, simpelnya, sederhananya, language featuresnya itu ada dua. Utamanya itu ada dua. Pertama, dia menggunakan simple past tense. Simple past tense ini kenapa dia menggunakan simple past tense? Karena personal context ini sudah terjadi. Minggu lalu kita sudah belajar simple past tense. Simple past tense itu kita menggunakan verb to, benar sekali. Terus kita menggunakan time connector ataupun yang biasa kita bilang conjunction. Apa aja? Ada yang tahu? Uswa? Conjunction penghubung. Ya. Contohnya, Cici tahu? If bisa, tapi karena personal context ini based on your experience. If ini kan jika. Nah, kalau jika itu kan belum tentu terjadi. Nah, kalau ini tadi kan sudah terjadi. Jadi time connectornya itu ada misalnya first, terus ada juga then, ada juga finally, dan ada juga after that. Oke? Paham? Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Kalau N itu conjunction enggak? Kalau N itu conjunction, tapi biasanya di language feature personal context ini kita menggunakan lebih spesifiknya time connector. Ada conjunction yang ini, yang seperti N itu ada, tapi lebih kebanyakan penulis dari personal context ini menggunakan then, after that, dan yang lain-lain. Oke. Sekarang please make a small group, just a couple of you each group, okay? Sukma sama Selvia, tolong. Terus Jenny sama Juanda, Uswah dengan Fatin, kemudian Azhar dengan Cici. Okay, I will give you the paper, the dialogue.
Ada yang belum dapat kelompok? Sawitri gabung sama ini aja ya, Cici dengan Azhar. Tidak mau ah. Cici nakal. Sudah dapat semuanya kertasnya? Nah, now I want you to analyze. Kalian kan udah Miss kasih tahu tadi generic structure-nya, language features-nya. Nah, jadi analyze. Di situ di dialog itu ada nggak language features-nya atau dia nggak ada generic structure-nya atau gimana? Pokoknya analyze. And then after that, I want you all present in front of the class with your friends confidently, okay? 2 menit dari sekarang, bisa? Oke. Terus tunggu ya. Orientation. Last year ini oh ini satu atau orientation di bagian yang gue Have you finished? Finish. Alright. Oke. Sekarang siapa yang mau maju duluan? Juanda sama Neni? Berdua ya, karena itu dialog. Kalian bergantian aja. Oke, silakan maju Juanda dengan Neni. Miss kami mau Neni. Apa temanya? Pengalaman memalukan di sekolah, Miss. Oke. Did you have any embarrassing moment at school? Yes, last Monday during the flag ceremony, Okay, what happened? I forgot to bring my hat and teacher noticed. Oh no, what did you do? I apologized and brought my friend's hat. I felt shy, but now it's just a funny memory. Aha. Coba sebutkan apa aja itu. Language features-nya ada di situ. Sudah kalian analyze kan? Sudah, Nah, Miss. Apa aja? Happen, Happen. Just that. forgot, notice, Notice. apologize, Oke. borrow. Aha. Sudah? Oke, give applause to Juanda dan Nah, students, jadi semua sudah mengerti ya apa itu personal context. Sudah bisa, kalian sudah bisa menganalisa language features-nya, generic structure-nya. Ada yang masih ingat tadi apa aja? Ininya, fungsi personal context apa? Sawitri. Oke, dengan secara berurutan. Jadi personal context itu memang harus berurutan. Karena itulah yang membuat dia berbeda dengan teks yang lainnya. Oke. Itu tadi materi kita pada hari ini tentang personal context. Next week kita akan belajar tentang masih personal context tapi tentang historical context. Jadi sejarah. So students, personal context ini adalah sesuatu yang penting because that something happen in your life it's precious. Jadi sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kalian itu berharga. Baik itu buruk ataupun baik, itu semuanya berharga dan bisa dijadikan pembelajaran. Jadi tetaplah mengenang itu. Entah itu bisa kalian tulis ataupun kalian kenang dalam bentuk foto, itu semuanya berharga. Maybe that's all for today. I think enough ya materi untuk hari ini. Okay, let's close with saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your kind attention. I close with
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.